Ketua Umum PPBSI Agung Firman Sampurna mengakui bahwa persiapan tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games 2022 itu jauh lebih baik daripada saat Asian Games 2018. Total ada 8 medali yang berhasil merebut skuad merah putih pada Asian Games 2018. 2 diantaranya merupakan medali emas yang menyelamatkan gengsi tuan rumah. 2 keping medali emas dipersembahkan oleh Jonathan Christie dari tunggal putra dan Marcus Fernaldi Gideon serta Kevin Sanjaya dari ganda putra. Jonathan berhasil naik podium tertinggi setelah mengalahkan wakil andalan Taiwan Zhou Tenzhen. Sementara itu Marcus dan Kevin menyabet emas setelah menjalani duel derby yang sangat sengit kontra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Namun sayangnya Minions tahun ini dipastikan tidak akan bisa mempertahankan medali emas mereka pada ajang Asian Games 2022. Ya, mantan ganda putra nomor 1 dunia itu kini sedang dipisah karena Marcus masih menjalani pemulihan pasca operasi akibat cedera. Kami akan hati-hati menyampaikan target-target yang kami terima dan diharapkan masyarakat. Harapan kami adalah sebagai kontributor menyumbang emas. Atlet-atlet kami, bukan saya ya, mendapatkan apresiasi yang seimbang dengan kontribusi yang diberikan, kata Agung kepada media usai pengukuhan kontingen Asian Games. Kami berbangga mendapat dukungan utama dari swasta, bahwa pelatnas Cipayung itu berkontribusi di swasta. Jadi bukan pemerintah. Kami mendapat dukungan dari Kemenpora dan juga satu dari BUMN, ucap Agung. Kami ingin atlet-atlet kami yang telah berjuang itu mendapatkan apresiasi yang juga seimbang. Jangan sampai mereka telah berjuang habis-habisan dengan kontribusi yang besar, tetapi mereka pulang tidak mendapatkan apresiasi yang seimbang. Menurut Firman, tim bulu tangkis Indonesia lebih siap menghadapi Asian Games 2022. Tetapi harus dipahami bahwa pandemi itu kan membuat sejumlah event tertunda. Begitu tertunda, intensitasnya langsung naik. Walaupun atlet kami banyak, ada di lapis 1, lapis 2, dan lapis 3. Tetapi itu intensitas mereka untuk diturunkan itu tinggi, tutur Agung. Hal itu yang kira-kira menjadi pertimbangan kami melakukan pembinaan. Dalam artian, kami harus mempertimbangkan kesiapan atlet yang mereka siap. Tetapi kami akan melakukan upaya terbaik kami supaya pada tahun 2023 ini juga mendapatkan hasil terbaik, ujar Agung Firmansyah. Agung mengatakan bahwa peluang medali terbuka, namun dia belum mau mengungkapkan secara rinci target yang ingin diraih tim bulu tangkis Indonesia. Izinkan saya cari waktu menyampaikan target kami secara resmi. Jangan sekarang kan? Saya tanya pelatih, kami sedang olah, kami sedang evaluasi sehingga bisa tepat, kata Agung Firmansyah. Teman-teman tahu kami, target saat SEA Games itu 3 medali emas, tetapi dapatnya lebih banyak. Kami berharap yang sama pada Asian Games, tetapi pada saat ini kami sedang ada yang namanya Road to Olympic. Olimpiade itu yang sangat-sangat kami utamakan, sehingga pertempuran-pertempuran Road to Olympic ini bisa kami menangkan semua, ujar Agung. Sepanjang 2023, PBSI lebih banyak mengirim atlet mengikuti turnamen daripada pemain junior. Kami PBSI punya sistem, jadi dalam 1-2 bulan itu kami punya yang namanya progress report. Ada individual progress report untuk atlet. Di situ dibuat point rating terkait kegiatan latihannya, kegiatan kepelatihannya, dan prestasinya. Ya bahwanya akan ada penilaian bulanan, siap atau tidak siap. Nah, kalau dia dikatakan cukup siap, tidak kami turunkan. Kami hanya sampai pada kategori siap menang. Kalau dia siap tanding saja, tidak kami terjunkan. Jadi itu terkait progress report itu, kami akan dianalisis individu. Jadi setiap atlet yang ada di pelatnas ada progress report individual. Inilah yang menentukan apakah dia diturunkan, tidak diturunkan, atau dipromosi atau didegradasi. Dari situ semua, dari situlah yang kami terjunkan sekarang. Jadi hasil progress report individual dan progress report performa, itulah yang menentukan, ucap Agung. Status juara bertahan juga menjadi bahan pertimbangan PBSI memilih atlet yang diberangkatkan. Sebelumnya di sosial media banyak yang mempertanyakan mengapa Fajar dan Rian tetap dikirim ke Asian Games 2022 meski dalam 4 turnamen beruntun mereka mengalami kegagalan. Fajar dan Rian langsung tersingkir pada babak pertama kejuaraan dunia 2023 dan China Open 2023 yang masuk dalam turnamen Grade 1 dan turnamen major. Terbaru Fajar dan Rian tersingkir pada babak kedua Hong Kong Open 2023 yang termasuk turnamen Photo Super 500. Bagi Fajar dan Rian, ini merupakan keempat kalinya sepanjang tahun ini mereka tersingkir dini setelah Malaysia Masters, Singapore Open, dan kejuaraan dunia. Hal ini menjadi lampu merah menjelang penampilan mereka pada Asian Games 2022 yang akan berlangsung pada tanggal 28 September hingga 7 Oktober mendatang.
Meski begitu, Fajar dan Lian diprediksi masih bertahan di peringkat 1 dunia karena Liang Weikeng dan Wang Chang yang berada di bawah mereka tidak berpartisipasi pada Hong Kong Open 2023. Itu tidak terpisahkan ya, tidak mungkin atlet itu bertahan di pelatnas jika dia tidak berprestasi. Jika prestasinya hilang, secara alamiah akan terdegradasi.